kira memang ini peristiwa yang menarik ya, bukan karena sumbangan itu sesuatu yang baru tentu saja buat masyarakat kita ya. Masyarakat kita ini memang kan cukup terkenal ya sebagai masyarakat yang generous ya, yang murah hati. Saya kira yang terkait dengan masalah sumbangan itu bahkan kita tuh punya reputasi internasional gitu kan. World Giving Index kita tuh kan selalu bagus itu. Artinya memang masyarakat kita itu senang menyumbang gitu, dalam peristiwa apapun yang terjadi, mungkin termasuk sekarang ya yang kita hadapi yang terkait dengan masalah COVID ini. Nah, ini persoalan itu memang menjadi rame kalau menurut saya karena beberapa hal ya, jadi terkait dengan masalah ini. Jadi walau sumbangan itu biasa, tetapi kalau ini menjadi tidak biasa karena dua hal. Yang pertama karena jumlah uang yang sangat fantastis. Nah, ini kan jumlah uang yang sangat besar ya, 2 triliun. Itu kalau 2 triliun kalau dibaca dengan bacaan lain itu sama dengan 1.000 triliun, dengan 1.000 miliar gitu ya kan. Membayangkan uang 1.000 miliar tentu bukan sesuatu hal yang yang sederhana ya, yang kecil, itu sesuatu hal yang besar. Nah, yang kedua ini terkait dengan profil orangnya ya Pak ya. Jadi orangnya selama ini kita tidak pernah mendengar, bahkan mungkin secara nasional saya juga tidak tahu, mungkin juga di Sumatera Selatan juga tidak juga terlalu banyak mendengar mungkin masyarakat di sana mengenai nama mereka ini gitu kan. Nah, ini sehingga mungkin orang jadi agak secara logis saja orang akan melihatnya sesuatu yang aneh. Tentu kalau misalnya ada konglomerat besar di Indonesia, misalnya masuk 10 orang terkaya ya di Indonesia mungkin menyumbang uang sejumlah ini, mungkin orang tidak akan nanya itu. Tidak akan nanya karena jumlah itu mungkin juga sudah match dengan profil, dan kemudian juga kalau kita baca profilnya mungkin juga mereka sudah merasa cocok, konglomerat penghasilannya kan luar biasa, pembayaran pajaknya pun luar biasa. Nah, ini kemudian ada orang yang secara profil tidak match gitu ya, terus kemudian juga melihat secara jumlah uang yang sangat signifikan. Jadi memang dari semula saya kira ini sudah menimbulkan suatu pertanyaan yang menarik ya ketika ini menjadi berita di koran. Tentu saja PPATK melihat fenomena ini fenomena yang harus kita teliti ya, harus kita analisis dan kita periksa, karena ini terkait dua hal Pak. Pertama yang terkait dengan masalah janji kepada masyarakat. Tentu janji kepada masyarakat itu kan bukan sesuatu hal yang bisa dipermainkan ya, apalagi dalam suasana seperti sekarang. Yang kedua ini terkait karena yang bersangkutan minta gitu kan kepada pejabat negara, dalam hal ini Kapolda ya, untuk yang menerima. Tentu fenomena ini menjadi menarik nih Pak Edi ya. Jadi masyarakat jadi bertanya juga nih, kenapa disalurkannya ke Kapolda misalnya, kenapa tidak disalurkan ke katakanlah Satgas Covid atau ke BNPB misalnya kan, atau ke Departemen Sosial, atau yang sesuai lah dengan yang kita sebut sebagai tugas-tugas utama dari lembaga dan kementerian, atau juga bisa juga ke swasta yang sudah profesional di bidang charity ya, untuk penyaluran sumbangan misalnya. Nah, ini saya kira saya melihatnya fenomena seperti ini, sehingga memang masyarakat ingin seperti harap-harap cemas ya, benar apa tidak gitu kan. Jadi ini yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat itu. Nah, ini tentu adalah saya kira karena concern masyarakat sudah sangat besar ya, yang terkait dengan dana yang demikian besar ini, sehingga memang PPATK juga memang berkepentingan memastikan bahwa transaksi itu benar-benar terjadi. Yang kedua tentu saja kita ini adalah negara hukum ya, jadi kalau kita ada keraguan-raguan bahwa suatu transaksi keuangan itu tertentu itu mencurigakan, kita kan harus teliti, kita harus analisis dan harus kita periksa. Nah, sehingga untuk memastikan bahwa sumber uang ini berasal dari sumber-sumber yang halal ya, sumber-sumber yang legal gitu, bukan sumber-sumber misalnya misalnya dari hasil kejahatan, hasil pencucian uang gitu kan. Karena walaupun ini maksudnya menyumbang dan tujuan untuk masyarakat, tentu kita karena kita negara hukum, kita harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hukum, termasuk juga sumber-sumber pendanaannya, dan nanti juga mungkin penyalurannya dan lain sebagainya. Saya kira semua kita, karena memang prinsipnya kita ada negara hukum, semua harus berprinsip kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, itu saya kira saya melihatnya fenomenanya seperti itu. Ya, yang paling penting ya, Beyond Giro ini kan sebetulnya perintah transfer semacam begitu ya. Ini ya tidak sama dengan cek, tetapi sebetulnya mirip saja sebetulnya, dengan walaupun ini memang berbeda dengan cek ya.
Artinya bahwa mau cek maupun giro itu sebetulnya harus di backup dengan dana yang cukup, itu yang sebetulnya. Jadi mau jumlahnya berapapun sebetulnya tidak jadi masalah gitu. Sejauh ya Pak, sejauh bahwa memang ada backupnya uang itu. Gitu. Jadi kalau saya memerintahkan misalnya rekening saya mengeluarkan menyumbang kepada seseorang katakanlah sejumlah 100 juta, maka rekening saya itu harus punya 100 juta, itu minimal ya Pak ya. Ya harus lebih besar dari itu tentu saja untuk memelihara rekening tetap ada gitu kan. Nah itu yang jadi persoalan, ada apa tidak persoalannya uang itu ketika biliar giro itu keluar, itu uang yang membackup itu ada apa tidak? Itu yang mungkin masyarakat dan juga mungkin pihak-pihak terkait sekarang itu harap-harap cemas ya, menunggu itu yang terjadi. Apakah betul itu biliar giro itu sudah beredar gitu kan? Untuk mungkin walaupun di dalamnya sudah ada kelainan, memang ya ada nama-nama yang berbeda dan lain sebagainya di biliar giro yang beredar itu. Tetapi intinya adalah mungkin orang akan merem kalau uang itu benar-benar ada gitu kan. Nanti itu urusan bank, karena bank itu sendiri sebetulnya berkewajiban untuk melakukan namanya due diligence. Due diligence itu pemeriksaan sebetulnya saya katakan. Dan kalau duit sebesar ini itu harus enhance diligence, due diligence namanya. Artinya bahwa pemeriksaan itu harus diperluas, Pak, harus dipertajam gitu. Untuk memastikan bahwa orang ini memang berhak, asal usulnya juga adalah benar gitu kan, dan kemudian akan disalurkan kemana. Nah itu sebetulnya yang paling penting yang paling penting itu. Jadi memang kalau urusan transfernya itu kan hanya alat saja. Menurut saya sih hanya kan, apalagi dalam satu bank, misalnya uangnya itu ada di bank yang Mandiri juga gitu kan, di bank BUMN tersebut ada, terus kemudian transfer uangnya ada di sebelah, misalnya ada di rekening sebelah, ya tentu itu akan berjalan dengan sangat cepat ya. Nggak ada isu kalau menurut saya sih. Ya, jadi begini, lama itu kalau money laundering itu uangnya harus ada dulu nih, uangnya harus ada dulu ya. Dan kemudian kita baru ngejar mengatakan uang ini dari mana nih asal usulnya kan gitu. Apakah asal usulnya dari tindak pidana tertentu misalnya kan, atau ini hasilnya memang betul-betul dari hasil usaha yang sah gitu kan. Jadi ketika kita melakukan analisis dan pemeriksaan, kita akan menyimpulkan itu. Jadi kita akan menyimpulkan, oh ini memang usahanya, investasinya, perdagangannya, dan lain sebagainya itu kemudian memenuhi profil yang bersangkutan, karena memang turnover keuangannya kira-kira cukup besar, sangat besar bisa dikatakan. Sehingga kalau nyumbang 2 triliun ya wajar-wajar saja kira-kira begitu tuh. Itu yang paling penting. Nah, kalau uangnya ada, hasilnya nanti baru kemudian kita akan juga nyari juga gitu. Jadi bukan semata-mata bahwa kalau tadi yang saya katakan, kalau misalnya ternyata ada indikasi-indikasi yang terkait dengan tindak pidana tertentu, maka PPATK itu akan jelas melakukan analisis dan pemeriksaan yang mendalam. Kemudian ini memang bakal jadi persoalan hukum, karena ini akan kita serahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sebagai suatu temuan lembaga intelijen keuangan seperti PPATK bahwa transaksi ini adalah transaksi yang mencurigakan dan diduga terkait dengan tindak pidana tertentu misalnya. Memang ini agak mengherankan ya, menurut saya kalau uang, kalau ada orang ya seperti di Amerika dan berbagai negara lain itu kemudian memiliki uang dan uangnya sangat besar seperti inilah, 2 triliun kan besar sekali. Sangat mungkin kalau jiwa charity-nya bagus, dia sendiri akan memiliki charity organization sendiri. Jadi organisasi charity sendiri yang mungkin dia akan bentuk ya, seperti misalnya Bill Gates misalnya kan, kalau kita lihat, dan berbagai konglomerat dunia lainnya, dan juga ada beberapa konglomerat kita juga seperti itu. Jadi duit yang ada itu disalurkan oleh dia sendiri, oleh yayasan dia sendiri lah katakan begitu kan. Nah, atau disalurkan kepada yayasan-yayasan atau charity organization yang memang sudah ada dan established di Indonesia ini untuk disampaikan ke sana. Atau pilihan berikutnya diserahkan ke Satgas Covid gitu kan, mungkin pemikiran saya, ke Departemen Sosial, atau ke ke BNPB misalnya, dan lain-lainnya yang kita anggap sebagai memiliki tupoksi seperti itu organisasinya. Nah, jadi ada hal yang tentu menurut saya ini menarik ya untuk kita, apapun yang terjadi ini ya. Artinya apakah ini uang ini benar-benar cair dan tidak cair? Karena menurut saya ini kan sudah menimbulkan semacam polemik ya di masyarakat, yang pro, yang percaya dan tidak percaya gitu.
Tetapi secara keseluruhan yang saya ingin menyampaikan ini sesuatu penelitian PPATK, pengamatan PPATK selama ini terhadap penghimpunan dana ya, khususnya dan juga penyaluran dana yang khususnya ini dalam konteks pencucian uang dan pendanaan terorisme ya, bahwa memang ada urgensi kalau menurut saya itu sekarang itu. Kita harus melakukan membenahi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti ini. Jadi misalnya seingat saya itu ada undang-undang lama, undang-undang nomor 9 tahun 1961 ya, sudah 60 tahun yang lalu kira-kira. Undang-undang ini adalah undang-undang tentang penghimpunan dana dan barang gitu ya. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Nah, dengan kejadian seperti ini kalau menurut saya kan masyarakat bisa nanti harusnya tahu persis, Pak. Jadi artinya kalau menghimpun dana seperti apa? Memanage dana seperti apa, menyalurkan dana seperti apa, kemudian transparansinya seperti apa, itu harus clear betul sehingga tidak akan ada dispute disalurkan kepada siapa nanti. Nah, sehingga memang kalau menurut saya mungkin proposal untuk melakukan amandemen Pak terhadap undang-undang ini menurut saya ini timely Pak. Biar misalnya nanti juga mungkin jiwa masyarakat kita yang sangat generous ini kemudian bisa disalurkan secara baik ya melalui peraturan perundang-undangan dan juga lembaga-lembaga yang memang baik ya, dan kredibel dan profesional saya kira begitu.